Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi mengenai metode ilmiah yang mendasari sains. Sebelum itu perkenalkan saya Brian. Ayo An. Ya. Perkenalkan sama saya Rehan Putra Daru. Saya Brian Abawi. Saya Rafael Herullah. Di sini kami mengambil rumusan masalah yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan metode ilmiah. Yang kedua, bagaimana tahapan metode ilmiah dalam sains. Yang ketiga, bagaimana contoh penerapan metode ilmiah dalam bidang sains. Yang keempat, bagaimana hubungan metode ilmiah dengan matematika. Jadi tujuan pemaparan kali ini yaitu menjelaskan apa itu metode ilmiah. Yang kedua itu menguraikan tahapan metode ilmiah dalam sains yang step by step lah. Yang ketiga itu memberikan contoh penerapan metode ilmiah dalam ilmu sains, menjelaskan peran matematika dalam metode ilmiah. Next. Yang pertama adalah definisi. Metode ilmiah itu suatu cara yang dilakukan oleh ilmuwan terdahulu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dia temukan dalam kehidupan sehari-harinya melalui pengamatan, pengukuran yang cermat, pelaksanaan eksperimen, kemudian trial and error, serta yang terakhir adalah hipotesis sementara yang dimana itu berkembang sepanjang zaman lah, karena dia tidak langsung paten awalnya. Ayo, next. Nah, ini dua orang yang pertama kali menggunakan metode ilmiah. Yang pertama itu Aristoteles. Aristoteles ini filsuf dari Yunani. Dia itu menggunakan metode induktif, yang dimana ia menekankan pentingnya observasi sistematis dan data empiris untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua yaitu ada Galileo Galilei. Dia itu fisikawan kalau nggak salah dari Italia. Dia itu menggunakan metode ilmiah dalam astronomi dan fisika modern, yang dimana dia itu sebaca saya itu yang menemukan rotasi dan revolusi bumi berputaran lah. Yang berikutnya adalah tahapan metode ilmiah. Yang pertama itu identifikasi masalah. Langkah pertama dalam metode ilmiah adalah mengidentifikasi masalah. Masalah ini bisa muncul dari pengamatan sehari-hari atau dari hasil membaca literatur. Yang berikutnya, yang kedua itu merumuskan masalah. Setelah kita mengidentifikasi masalah, langkah selanjutnya adalah merumuskan masalah. Rumusan masalah ini akan menjadi dasar bagi tujuan penelitian. Yang ketiga yaitu mengkaji literatur atau menyusun teori dasar. Setelah memiliki rumusan masalah, perlu menyusun dasar teori yang dapat mendukung penelitian. Yang berikutnya adalah membuat hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara tentang jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat. Hipotesis ini harus didasarkan pada teori yang sudah dipelajari sebelumnya dan harus bersifat objektif serta terukur. Yang kelima itu menentukan variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan faktor-faktor yang akan diuji dalam penelitian. Ada 3 jenis variabel, yaitu variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Yang keenam yaitu menetapkan prosedur kerja. Prosedur kerja adalah langkah-langkah yang harus kalian lakukan dalam penelitian. Prosedur ini harus rinci, jelas, dan mudah diikuti agar eksperimen atau observasi yang dilakukan bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan data yang valid. Yang terakhir yaitu menguji coba hipotesis atau eksperimen, observasi, atau survei. Untuk menguji hipotesis perlu melakukan eksperimen atau observasi. Dalam eksperimen, data yang terkumpul akan menunjukkan apakah hipotesis yang dibuat terbukti benar atau tidak. Kemudian yang selanjutnya hubungan matematika dengan metode ilmiah. Nah, hubungannya itu apa? Hubungannya antara matematika dan metode ilmiah bersifat
fundamental, di mana matematika berfungsi sebagai sarana berpikir, bahasa, dan alat untuk mengolah data dalam metode ilmiah. Matematika menyediakan kerangka logis dan deduktif untuk membangun hipotesis dan teori. Sementara sastika sebagai cabang matematika mendukung penalaran induktif untuk menganalisis dan menginterpretasikan data eksperimental guna menghasilkan kesimpulan yang valid. Selanjutnya, kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya itu adalah berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa metode ilmiah merupakan suatu prosedur sistematis yang berperan penting dalam proses memperoleh pengetahuan ilmiah. Hubungan antara matematika dan metode ilmiah tidak dapat dipisahkan. Matematika berfungsi sebagai bahasa universal science untuk menginformasikan teori, menyajikan data, serta menarik kesimpulan yang valid. Dengan demikian, metode ilmiah tidak hanya menjadi dasar dari pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga membuktikan peran penting matematika dalam menghasilkan pengetahuan yang objektif, logis, dan dapat diuji kebenarannya. Sekarang saatnya saya tanya jawab. Apakah ada pertanyaan? Siapa? Ayo. Ya, saya. Tunjuk. Tadi kan dijelasin ada di tahapan metode ilmiah kan dijelaskan ada 3 variabel, bebas, terikat, sama kontrol. Dan gimana caranya bedain dari 3 variabel itu? Cara kan nanti kan itu interpretasi masalah itu loh. Mana? Yang lain ada yang bertanya. Ini kan tergantung Apa? Izin bertanya dari presentasikan menjelaskan bahwa ada beberapa tahapan dalam metode ilmiah kan. Nah, itu kan ada 7. Kalau misalkan kita tidak semuanya ambil 7-7-nya langkah itu, apakah bisa dalam metode ilmiah? Misalkan diambil salah satunya dibilangkan seperti itu, apakah masih bisa dibilang itu metode ilmiah? Angkang sih, angkang boleh nih. Ya, saya ingin bertanya, metode ilmiah, kan metode ilmiah kan membuktikan atau mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan permasalahan. Ya. Jika sebuah permasalahan yang sudah diidentifikasi itu masih belum selesai atau setelah metode ilmiah selesai dan mungkin terbukti salah, apa yang harus dilakukan untuk bisa di metode ilmiah selesai tapi harus terbukti pasti benar? Kalau misalnya salah harus gimana dong? Sing variabel udah kan. Lagi ya. Ini jauh sih. Orang perlu udah tiga. Ya. Jadi izinkan kami berdiskusi dulu ya, teman-teman. Ya. Variabel bebas. Izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama, perbedaan antara variabel bebas, terikat, dan kontrol. Dari pengertian saja, yang bebas itu dia benar-benar bisa diubah atau dimanipulasi oleh peneliti. Sementara terikat itu dia diukur dan mempengaruhi variabel bebas. Sedangkan yang kontrol itu dia ada kayak base-nya gitu. Jadi nggak boleh sampai dia melewati itu. Sehingga faktor-faktor itu harus tetap dijaga agar tidak mempengaruhi hasil yang akan diteliti. Terus apa ini? Contohnya contohnya variabel bebas itu massa bola atau berat berbeda. Variabel terikat waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai tanah. Variabel kontrol itu ketinggian menara, jenis material bola, kondisi udara, dan cara pelepasan bola. Sudah. Apakah ada Tanggapan? Sudah. Sama sih. Tama sih. Oke, izin menjawab pertanyaan dari yang kedua. Bagaimana kalau misalnya salah satu tahapan itu kita hilangkan? Ya dari contohnya saja, misal kita menghilangkan yang dari mengkaji literatur. Nah, dari mengkaji literatur itu kita mendapatkan teori-teori dasar, terus kita mendapat pengetahuan
apa yang akan diuji. Jadi semisal kita menghilangkan tahapan itu, nanti kita akan tidak tahu dasar-dasarnya itu bagaimana gitu. Jadi bagaimana kalau misalnya tahapannya itu tidak ada yang dihilangkan satu, ya menurut kami metode ilmiahnya akan menjadi berantakan begitu. Apakah ada respon? Oke. Kalau misalkan yang dihilangkan adalah bagian hipotesis, itu bagaimana? Gitu kan, kalau misalkan nih kita Hipotesis kedua namanya. tapi kita tuh belum tahu hasilnya seperti apa kayak gitu. Itu bagaimana? Bagaimana ulangi? Kalau misalkan nih kita khususnya hipotesis ya, hipotesis kan dugaan sementara. Nah, tapi kalau kita misalkan benar-benar belum tahu, apakah bisa dihilangkan atau Itu harus tetap ada, karena nanti dari hipotesis itu nanti kita dapat menarik kesimpulan apakah hipotesis kita benar atau salah. Dan dari sebelumnya kan juga mengkaji literatur, jadi kita juga mendapat seperti pengetahuan dasar gitu. Tentang apa yang kita observasi terlebih dahulu. Dan kemudian misalnya hipotesis itu misalnya gagal, kita bisa mengambil hipotesis tersebut, kita ganti dengan metode yang lain sehingga menghasilkan hipotesis baru. Oke, selanjutnya Leon. Belum, Pak? Sabar. Apakah ada respon? Udah. Leon. Nah, jadi jawabannya itu kalau misalkan kita belum menemukan jawabannya setelah melakukan metode ilmiah, nah apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah melakukannya lagi dengan mencari informasi yang lebih luas, atau kan setelah kita melakukan metode ilmiah itu kan pasti kita melihat apa saja kekurangan dari yang kita lakukan. Nah, kita harus kayak dari kekurangan-kekurangan itu ya upgrade jadi lebih baik itu sampai ketemu jawabannya gitu. Jadi siapa? Benny? Udah, aman lah. Aman, Benny? Itu tadi dari Galileo ya. Itu kenapa kok eksperimennya itu dianggap penting dalam kejelasan? Kalau gak ada eksperimen, apa yang diuji? Ya, jawablah. Ben, coba ulangi sekali lagi. Tadi yang menurut dari contoh Galileo itu kenapa kok eksperimennya dianggap penting dalam kejelasan? Oke, jadi berdasarkan pertanyaannya Benny tadi, gini, kenapa metode ilmiah itu, Galileo Galilei itu penting. Nah, jadi beliau kan menggunakan metode ilmiah sehingga menghasilkan suatu astronomi. Astronomi. Nah, dia itu bisa menghasilkan jawabannya itu kan karena metode ilmiah itu. Nah, jadi pentingnya kayak gitu. Yang dimana metode penelitiannya ini, sebaca saya itu yang paling terkenal, di mana dia mencari tahu dalam setahun itu ada berapa hari. Nah, dia itu kalau nggak salah menjelaskannya itu 365 hari sebelum adanya revisi yang dimana tiap beberapa tahun itu kalau nggak salah 3 sampai 4 ya. 4 tahun itu tahun kabisat yang dimana dia itu 360 hari. Jadi pentingnya hipotesis itu di situ, karena kita menduga sementara saja, kemudian di masa mendatang atau dia sendiri pun merevisi apa yang dia observasi sendiri dan membangkitkan hipotesis baru. Nah. Oke, sekian. Diterima? Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Sikra. Kan tadi digunakan metode ilmiah berdasarkan sains. Mungkin di yang bidang lain apakah bisa menggunakan metode ilmiah? Mungkin di ekonomi atau kesehatan. Bisa. Contohnya dari yang Aristoteles. Aristoteles ini dia filsuf Yunani yang berfokus kepada permasalahan yang menganut antar sesama manusia.
dia itu kayak membantah gurunya sendiri yang dimana bernama Pluto, yang dia hanya berfokus kepada hal-hal yang tak kasat mata. Contohnya saja pada pengembangan awal mula apa itu dunia. Nah, Aristoteles ini lebih berfokus kepada manusia dan sekitarnya, di mana dia itu menghabiskan waktu mengamati hewan dan melakukan pembedahan, menghasilkan karya-karya fundamental seperti sejarah hewan dan pergerakan hewan. Apakah ada pertanyaan lain? Pertanyaan lagi? Cukup? Nah, ya. Ya, boleh. Sampai pulang. Ya, boleh. Damai. Pulang. Boleh tolong jelasin nggak kenapa kok metode ilmiah itu bisa dianggap sebagai dasar dan fondasi dari sebuah ilmu pengetahuan sains? Nah, Ini ada ini. Sabar, tadi ada. Jawab langsung ya. Sabar, tadi ada. Mana ya? Saya akan menjawab pertanyaan dari Leon. Nah, jawabannya itu segala sesuatu di dunia ini kan dalam menemukan suatu pengetahuan itu kan harus diuji melakukan metode ilmiah itu. Terus kan dari yang pertama mungkin ada kekurangan, terus habis itu dikaji oleh ilmuwan lain dengan metode ilmiah, akhirnya menghasilkan hal-hal yang lebih baru, lebih kebenarannya lebih akurat gitu. Jadi menambahkan ya dari tadi kan kata Anda tadi kan Anda. saudara Ulangi. mengembangkannya dengan metode ilmiah. Ya. Apakah tidak bisa menggunakan metode yang ilmiah? Gimana? Metode. Segera. Udah, ini jadi jawabannya mungkin gimana ya? Dalam menghasilkan sesuatu itu lebih baik pakai metode ilmiah. Karena kan dia ada step-stepnya itu jelas. Ini harus gimana, terus habis itu setelahnya gimana. Nah, mungkin kalau ada salah satu yang hilang atau nggak pakai selain itu, maka akan hasilnya tidak lebih akurat gitu. Sebentar, terus. Jadi sebenarnya metode ilmiah itu sudah ada dari sejak dulu kala, tapi baru dinamakan metode ilmiah itu sejak kapan ya? Ya oleh Galileo inilah pokoknya gitu. Tapi ya gimana ya untuk menghasilkan sesuatu itu kan pasti harus ada step-step yang serupa lah pastinya dengan ini. Kalau nggak gitu mungkin hasilnya ya kurang memuaskan, kurang akurat gitu. Pertanyaan lagi. Diterima, segera diterima. Pertanyaannya. Apa? Jawabannya? Jawabannya terima. Kalau misalkan kita melakukan hal sederhana, misalkan yang ini kita mau makan apa, harus menggunakan metode ilmiah dalam hal-hal yang simpel. Aduh, perut saya sakit. Loh, kan kalau itu kan gimana ya? Itu ilmunya sudah diketahui gitu loh. Jadi nggak perlu untuk melakukan metode ilmiah. Logika berarti. Iya kan? Kan perut lapar kan nggak perlu metode ilmiah. Udah tahu solusinya apa. Mungkin kalau dulu perut lapar tuh harus dikaji dulu itu kenapa? Kalau dulu. Nah, karena kalau sekarang udah tahu itu karena apa, ya jadi tinggal ngelakuin aja setelahnya itu ngapain. Gitu. Udah. Terima. Ya, mau bertanya. Ya. Makalah dijelaskan Galileo Galilei menguji teori jatuhnya benda dengan menjatuhkan bola dari menara Pisa. Dan hasilnya membantah pandangan Aristoteles. Ya. Bisa dijelaskan pandangan Aristoteles yang dimaksud itu apa? Jadi dahulu itu Aristoteles itu
meyakini bahwa benda yang lebih berat jatuh lebih cepat daripada benda yang lebih ringan. Sedangkan sesungguhnya itu ada yang mempengaruhi, yaitu hambatan udara dan tekanan. Nah, hambatan dan tekanan ini baru diketahui oleh percobaannya Galileo Galilei. Ya, saya gitu. Memang itu. Terima kasih. Apakah bisa diakhiri? Ada lagi ya? Gak apa-apa. Ada lagi. Ya. Jadi kan di makalah kan dijelasin ada uji hipotesis itu kan bisa dilakukan melalui survei, tapi dengan catatan bahwa datanya harus valid dan terpercaya. Nah, gimana cara kita memastikan datanya valid kalau surveinya belum dilakukan? Kalau misalnya surveinya belum dilakukan ya kita tidak tahu apakah itu data yang valid atau enggak. Nah, kalau yang di makalah kan itu menguji hipotesis. Jadi kita melakukan hipotesisnya kita. Jadi kita menguji hipotesisnya itu apa, terus kita melakukan survei. Surveinya harus terjun langsung ke lapangan. Jadi kita mendapatkan data yang benar-benar emang kita dapat sendiri, bukan dari orang lain. Pastikan jadi data yang kita, dikumpulkan. datanya itu valid. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup. Atas kekurangan yang kami miliki, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini komentar pertama, naskahnya terlalu pendek, ya, terlalu pendek. Ingat, nulis makalah itu harus ada penjelasannya, gitu ya. Misalnya, ini contohnya tadi ya, yang belum muncul. Anda kan mau membahas metode ilmiah, misalnya ya. Jadi harus dijelaskan dulu apa itu metode, gitu ya. Nah, itu ilmiah itu apa, sehingga metode ilmiah itu apa. Jadi nanti nggak menimbulkan miss, gitu ya, karena pengertian itu kan bisa macam-macam. Nah, terus kedua, kalau Anda menulis memakai, dan itu bukan pikiran Anda sendiri ya, bukan ide, harus harus disebutkan rujukannya, ya. Nah, misalnya pengertian metode menurut ini adalah, gitu kan ya, nanti disebutkan sumbernya, nanti masuk ke daftar rujukan, sehingga daftar rujukan Anda juga banyak, gitu ya. Nah, ini sayang juga buku-buku yang direkomendasi nggak dirujuk, gitu ya. Ya, itu kan yang sudah saya cantumkan di si Pejar itu ya. Nah, itu kan buku-buku yang memang dirujuk oleh silabus mata kuliah ini gitu ya. Itu ada kalau di bukunya Bu Suryani itu ada metode itu apa, ya atau metode ilmiah itu apa. Kenapa kita harus menggunakan metode ilmiah, ya toh? Nah, ada yang bisa menjawab kenapa kita harus menggunakan metode ilmiah dalam mengembangkan sains? Tadi kalau itu dijelaskan tadi nggak muncul pertanyaan apakah hasilnya diragukan dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan metode yang jelas, tahap-tahapannya kelihatan, sehingga orang lain kan bisa mengkonfirmasi ulang ya, sehingga bisa menguji lagi apakah benar yang ditemukan oleh orang lain, sehingga nggak ada kesan yang didapatkan itu subjektif. Jadi nanti karena yang orang lain akan menggunakan metode yang sama tadi mendapatkan hasil yang sama, jadi kesimpulan yang didapatkan itu akan cenderung menjadi lebih objektif, gitu ya. Nah, kalau objektif kan bisa diterima oleh banyak orang ya. Nah, ilmu itu seperti itu. Kalau subjektif biasanya belum jadi ilmu ya, masih milik seseorang kan. Kalau sudah objektif menjadi milik orang banyak itu jadi ilmu, gitu ya. Nah, makanya perlu dikembangkan metode ilmiah tadi. Kemudian lagi yang kurang adalah di situ kan harus ada contoh ilustrasinya, gitu ya. Nah, jadi bagaimana menggunakan metode ilmiah itu ya. Jadi sebenarnya kita akan menemukan sesuatu dimulai dari apa, waktu mengamati, waktu membuat dugaan, dan seterusnya gitu ya. Nah itu Anda jabarkan, karena di sana judulnya harus ada contohnya, ilustrasinya, biar nanti kelihatan betul ya. Nah ini, jadi perlu banyak ya yang dibahas. Kemudian nanti ini bandingkan dengan matematika, apakah metodenya sama, ya tidak hanya sekedar hubungannya ya. Pak Eri kemarin kan menyampaikan, Anda harus membandingkan. Metode ilmiah itu seperti tadi kan dipakai untuk mengembangkan sains.
Apakah matematik juga begitu? Apakah matematik juga perlu mengembangkan hipotesis gitu ya? Nah, dan seterusnya itu. Nah, nanti lihat ya. Jadi bagaimana mengembangkan matematika itu beda ya nanti apa disiplinnya ya. Nah, itu perlu nanti tambah lagi ya. Jadi yang apa istilahnya sejajar dengan metode ilmiah. Jadi metode ilmiah itu untuk sains ya. Nah, nanti kalau di matematika metodenya bagaimana mengembangkannya ya. Nah, itu. Jadi termasuk cara, kalau di metode ilmiah kan menggunakan eksperimen ya untuk menjustifikasi hipotesis ya. Kalau dalam matematik bagaimana itu langkah itu nanti Anda harus bisa menganalogikan. Kalau perlu dibanding gitu ya tiap langkah itu ya. Nah, sehingga Anda paham betul gitu ya. Nah, ini nanti tugasnya. Kemudian tadi saya meluruskan pengertian variabel ya. Nah, di sini ya. Jadi itu juga harus dijelaskan. Kalau nggak dijelaskan, ya pertanyaan tadi ya. Karena dalam salah satu langkah dalam metode ilmiah ada itu ya. Pengembangan variabel itu ya. Dalam penelitian itu ada variabel. Tadi yang ditanyakan ada variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol. Ya, nih mungkin tadi agak rancu jawabannya ya. Kalau kita biasanya mau menyelidiki pengaruh apa kepada apa gitu ya, misalnya ya. Nah, itu variabel bebasnya apa gitu ya. Misalnya sebagai contoh, kita akan melihat pengaruh suhu dan tekanan ya toh. Nah, suhu dan tekanan terhadap perkembangan bakteri dalam botol misalnya ya. Nah, gitu. Suhu dan tekanan. Nah, jadi di sini variabel bebasnya apa gitu ya. Variabel terikatnya apa ya. Variabel bebasnya ya suhu dan tekanan. Itu karena kita manipulasi kan. Tekanannya diubah-ubah gitu, suhunya diubah-ubah. Nah, kemudian perkembangan ini sebagai variabel terikatnya karena dia tergantung dari variabel bebas ya, biasanya seperti itu. Nah, variabel kontrol itu apa? Nah, kalau kita melakukan eksperimen ada kontrolnya. Kontrol itu adalah objeknya yang tidak kita manipulasi ya, biasanya dibandingkan antara yang dimanipulasi dan yang tidak dibiarkan alamiah. Itu yang disebut dengan variabel kontrol. Terus nanti biasanya dibandingkan hasilnya gitu ya, antara variabel yang dimanipulasi dan variabel kontrol ya. Nanti kalau dalam pendidikan misalnya kelas yang satu dibiarkan alamiah, tapi kelas yang satu digunakan metode baru gitu ya. Nanti hasilnya bagaimana? Nah, satunya berarti yang biasa dilepas begitu aja itu alamiah itu kontrol ya, untuk mengontrol. Nah, yang ini variabel yang dieksperimen, buat eksperimen ya. Nah, biasanya juga kelasnya sering disebut kelas kontrol, kelas eksperimen. Ya, nanti kalau di dalam sains ya ini objek untuk kontrol, ini objek untuk, nah misalnya kita mau memberikan efek pakan kepada ternak ya. Nah, itu sekelompok ternak dibiarkan makanan alamiah, ini makanan yang dimanipulasi. Nah, berarti yang ini kontrol, yang ini eksperimen gitu ya. Nah, itu yang sering muncul dalam sains ya. Jadi kalau apakah matematika harus seperti itu? Nah, itu ya. Nah, itu yang harus Anda masukkan juga ya. Jadi ini cukup banyak yang harus dilakukan lagi untuk kelompok 3 ya. Ya memang kesannya masih terlalu sedikit ya makalahnya. Nah, tapi coba kembangkan dari rujukan-rujukan yang untuk mata kuliah ini ya, yang sudah Pak Eri sampaikan itu banyak di sana juga. Jadi pengertian di bukunya Bu Suryani itu ada metode itu apa, metode ilmiah itu apa juga sudah dijelaskan. Itu nanti harus sampai. Buku-buku yang lain juga ada di sana ya. Oke, ada konfirmasi? Nanti kalau ada masukan lagi boleh nulis. Oh ya, satu lagi, ini mungkin juga untuk kelompok yang lain. Perhatikan cara nulis, kita itu punya pedoman untuk menuliskan, untuk membuat karya ilmiah ya, yang disebut PPKI. Apa itu? Pedoman penulisan karya ilmiah ya. UM punya itu ya PPKI. Jadi bagaimana nulis makalah gitu ya. Bagaimana menulis rujukan, bagaimana nulis daftar rujukan, bukan daftar pustaka ya. Daftar rujukan. Karena yang ditulis yang dirujuk saja. Kalau daftar pustaka itu pokoknya semua buku yang kita baca gitu ya. Nah, kalau rujukan nanti yang dirujuk yang muncul di dalam naskah gitu ya. Yang kita pakai namanya daftar rujukan ya. Nanti istilahnya kalau di UM lebih tepat menggunakan daftar rujukan karena nggak semua yang kita baca kita tulis, tapi yang dirujuk saja. Ya nanti silakan, itu filenya beredar banyak ya. Jangan nggak usah beli nanti, cari file PDF-nya aja banyak. Nanti kalau Anda nggak menemukan
boleh kontak Pak Heri itu ada. Tapi mahasiswa biasanya harus lebih pintar ya daripada dosennya untuk cari semacam itu ya. Nah, itu adalah salah satu kerja. Oke, ada yang perlu konfirmasi? Kelompok 3, ada yang perlu dikonfirmasi? Ya, cukup jelas? Ya, saya memberikan masukan juga berdasarkan masukan pertanyaan dari teman-teman yang lain tadi ya. Nah, oke. Ya, nanti sampai Anda punya gambaran betul, jadi metode itu apa, metode ilmiah itu apa, mengapa kita harus menggunakan metode ilmiah, terus nanti metode ilmiah yang Anda tulis 7 tadi itu menurut pendapat siapa, Anda kutip dari mana gitu ya. Nah, terus nanti diberikan ilustrasi masing-masing gitu. Selain dijelaskan tiap langkahnya itu juga diberi contoh nanti ya, setelah menjelaskan langkah-langkah itu diberikan contoh kalau kita melakukan suatu penelitian atau mengembangkan ilmu sains. Nah, itu banyak ya, banyak contoh ilustrasinya. Anda bisa mengambil dari jurnal gitu ya. Jurnal itu kan di dalam penelitian biologi, kimia, fisika itu ada yang mengikuti langkah-langkah itu ya. Nanti silakan. Jadi diuraikan. Jadi pada saat mengamati apa yang dilakukan peneliti di sana ya. Mengamati, kemudian membuat dugaan dan seterusnya gitu ya. Membuat hipotesis itu ada dugaan, mendefinisikan variabelnya dan seterusnya ya. Sampai menemukan suatu kesimpulan. Ya. Oke. Anyway, sudah cukup bagus ya. Nah, paling enggak berani memberikan pendapat gitu ya. Belajar itu memang harus berani ya. Jangan takut salah gitu ya. Jadi perkara tidak sempurna, belum tepat betul, itulah belajar ya. Kalau sudah sempurna ya Anda sudah lulus. Selesai silakan belajar. Jadi semakin orang itu banyak belajar, semakin menyadari apa yang tidak diketahui, apa yang harus diberi, harus ditindaklanjuti ya. Semakin seperti orang minum air laut, katanya orang belajar itu ya. Semakin minum, semakin haus. Kalau minum air laut ya, nah, jangan minum air galon ya. Minum langsung puas gitu ya. Kalau air laut itu katanya banyak minum malah semakin haus ya. Itulah belajar, harusnya semakin banyak belajar, semakin banyak yang harus diketahui lagi. Oke, sekarang lanjut ya, kelompok keempat. Jangan lupa ngisi review untuk kelompok 3 ya. Tadi yang punya. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Heri Susanto karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah hadir pada sesi presentasi kali ini. Langsung topik ya. Hari ini kita akan membahas topik tentang metode perkenalan dulu. Bentar. Hari ini kita akan membahas topik tentang metode induksi yang menjadi sarana perkembangan sains yang utama. Tapi kita akan bahas dalam sains dan matematika. Keduanya berbeda namun sama-sama memiliki tujuan yaitu mencari kebenaran. Ya. Sebelum kita masuk pada pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Baik Aimita Batrisya Balkis. Saya Bernardin Rasendria Primaiswari. Saya Anissa Nuhanafisa. Saya Nafia Zarina Mesa Salim. Oke. Nah, sebelum itu kita tonton video ini dulu ya, guys. Sebelumnya, kedengaran nggak sih? Udah kedengaran ya? Ada suaranya nggak sih? Speaker mana ya? Wait. Coba dia bertanya, berapa hasil 1 tambah 1? Ya, mungkin pertanyaan macam apa ini? Anak kecil juga masih tahu jawabannya. Jawabannya jelas, yakni 2. Tapi mungkin ya, kenapa? Ya,
teman kita yang satu ini, kenapa bisa 1+1 sama dengan 2? Karena 3, 4, atau 5? Oke, sebelumnya coba kalian buktiin kalau 1+1 jawabannya ada 2. Dan jawabannya nggak boleh udah dari sananya. Gimana? Kenapa? Coba lihat caranya ahli matematika ini. Mula-mula kita harus tahu sesuatu yang namanya aksioma. Bukan aksioma, tapi aturan dasar matematika. Ada aksioma yang bilang kalau setiap bilangan itu punya bilangan berikutnya, alias suksesor atau penerus. Nah, ketika kita nambahin 1 ke bilangan awal, yaitu 1, kita sebenarnya lagi nyari suksesor yang 1. Ya, 2. Oke, kita udah tahu cara membuktikan kenapa 1+1 bisa sama dengan 2. Ternyata ada ahli matematika zaman dulu ini buku ratusan halaman buat membuktikan ini doang. Gimana ceritanya? Sebenarnya matematika itu ibarat bahasa yang bisa dipakai buat deskripsiin atau menggambarkan sesuatu. Coba lihat sekeliling kalian. Hal-hal di dunia itu bisa digambarkan pakai angka. Nah, matematika pernah dianggap bahasa yang saking sempurnanya dianggap sebagai bahasa alam semesta. Buat bukti ini, mulai dari orang matematika yang menulis buku ini, yang berusaha menunjukkan gimana seluruh pertanyaan dalam matematika itu bisa dibuktikan hanya dengan menggunakan logika dengan menjahit 1+1. Sampai ada seseorang yang membuktikan kalau hal itu salah. Orang itu bernama Gödel. Dia datang seperti badai, tiba-tiba menemukan dunia matematika dan bilang kalau ada pernyataan matematika yang benar, tapi nggak bisa dibuktikan. Oke, begini. Coba kita ubah seluruh simbol operasi, angka, dan pernyataan dalam matematika jadi angka. Jadi setiap pernyataan matematika bisa disimbolin pakai angka unik, kayak segi jari. Terus pernyataan matematika itu benar dicek kebenarannya sama logika kita. Yang lebih gampang, coba kita ibaratkan sebagai mesin ini. Nah, kalau menurut para penulis yang betul tadi, mesin itu bisa terus-terusan ngecekin kebenaran pernyataan matematika apapun dan ngasih buktinya. Tapi sekarang bayangin kalau ada pernyataan yang hilang, kalau dia nggak bisa dibuktiin, mesin tadi bakal bingung. Soalnya kalau mesin itu mau bilang bahwa pernyataan itu salah, artinya pernyataan itu punya bukti. Makanya pernyataan itu benar. Dan dia harus nggak bisa dibuktiin. Ya, mesin itu nggak akan pernah bisa ngasih bukti atas pernyataan itu. Oke, belum ada nanti, ayo pakai perumpamaan lain. Ayo jalan-jalan ke pulau. Anggap aja kita tahu kalau penduduk pulau ini selalu jujur, tapi penduduk pulau satunya tetap bohong. Terus tiba-tiba ada seseorang yang ngaku-ngaku gini. Kira-kira dia orang mana? Ya, kalau dia dari sini berarti dia jujur. Berarti dia orang sini. Tapi kalau gitu artinya dia bohong. Paradoks ini gambarin inti dari teorinya Paman Gödel. Selalu ada pernyataan yang gak bisa dicek sama kita. Dan berarti isi dari pernyataan itu salah. Kalau tadi mungkin berasal dari rubel ini. Udah ya. Pada akhirnya 1+1 sama dengan 2 udah dibuktiin para matematika, tapi ini pertanyaan dasar matematika itu sendiri kita justru nemu kalau dia punya batasan. Punya matematika adalah sistem yang gampang, bahasa yang gak sempurna, tapi dengan tidak sempurnanya matematika masih alat yang sangat berguna bagi makna alam semesta. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, sudah. Oke, kita lanjut nih. Apa sih jadi hubungannya? Jadi rumusan masalahnya, apa sih yang dimaksud dengan metode induksi dalam sains dan dalam matematika? Nomor 2, bagaimana prinsip kerja metode induksi dalam masing-masing bidang tersebut? Yang ketiga, apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari penerapan metode induksi dalam sains dan matematika? 4, dalam hal apa saja metode induksi dalam sains dan matematika menunjukkan perbedaan yang signifikan? 5, bagaimana kontribusi metode induksi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran logis? Tujuannya, yang pertama menjelaskan secara sistematis pengertian metode induksi dalam konteks sains dan matematika. 2, menganalisis prinsip kerja masing-masing metode induksi dan bagaimana proses berpikir berlangsung dalam tiap ranah keilmuan. 3, mengeksplorasi kelebihan dan kekurangan dari metode induksi dalam sains dan matematika berdasarkan kajian teoretis
dan contoh nyata. Yang keempat, membandingkan secara kritis perbedaan mendasar antara metode induksi dalam dua bidang tersebut dari berbagai aspek seperti tujuan, sifat, proses, dan hasil. 5. Memberikan landasan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana metode induksi berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan logika formal. Nah, jadi apa sih pengertian induksi dalam sains? Nah, metode induksi dalam sains adalah proses berpikir untuk menarik kesimpulan umum dari serangkaian data atau pengamatan. Sedangkan dalam matematika, yakni membuktikan kebenaran suatu pernyataan yang berlaku untuk semua bilangan bulat positif. Prinsip-prinsip kerja dalam sains. Yang pertama ada observasi kasus khusus. Yang kedua ada identifikasi pola, dan yang ketiga ada kesimpulan umum. Seperti contohnya kita observasi burung ya, burung. Nah, identifikasi polanya itu kita mikir semua burung itu bisa terbang. Nah, kesimpulannya, padahal semua burung itu nggak bisa terbang, kayak penguin kan nggak bisa terbang kan. Jadi gitu, jadi kesimpulannya itu belum pasti benar. Kalau di matematika, ada langkah basis. Yang pertama langkah basis, yang kedua hipotesis induksi, yang ketiga langkah induktif, dan yang keempat kesimpulan. Jadi, yang pertama, tunjukkan bahwa PN, kita tulis ya. Kita bakal kasih contohnya nih guys, dalam induksi itu di matematika itu kayak gimana sih gitu. Sorry ya guys. Kelihatan nggak? Jadi yang pertama tunjukkan bahwa PN, kelihatan nggak ya? Untuk N sama dengan 1. Yang kedua, kita asumsikan PN benar untuk N sama dengan K. Yang ketiga, tunjukkan bahwa PN benar untuk boleh tulisin nggak? Iya, boleh. Deret bilangan guys. Jadi ini contohnya itu induksi matematika itu kayak di deret bilangan gitu loh guys. Kamu mana? Sini. Deret bilangan itu guys. Tahu bang apa? Lewat sana yang kamu terang ya. Deret bilangan itu di sana guys. Biar dia tahu ini dapetnya dari mana. Sama dengan kayak dia takut banget.
Nah, jadi ini kita tentukan dulu bahwa PR itu benar untuk N sama dengan 1. Kayak mana sih mic-nya? Bisa. Jadi dari deret bilangan itu tuh nomor 1 itu kan dia bilangnya, jadi apa yang jelas? Ini. Jadi dari deret bilangan ini kita tuh mau membuktikan kira-kira PN ini bener nggak untuk N sama dengan 1, terus N sama dengan K, dan N sama dengan K tambah 1. Ternyata bener ya, nih dibuktiin hasilnya begini. Bingung juga jelasinnya ya, astagfirullahaladzim. Jadi dari deret bilangan ini nih, kita ubah N sama dengan 1. Masukin kan? Hasilnya sama-sama 4. Sama. Ya, Hanif lihatnya bilang apa-apa. Terus N sama dengan K. Ini kan tinggal ubah aja ya. N sama dengan K. Sama-sama kayak, yaudah ganti. Dari N jadi K kan? Terus ini, K tambah 1. Ini panjang sebenarnya, tapi kayak menjelasinnya ya. Terus kayak ini tuh tinggal diubah aja N-nya jadi K sama 1. Jadi N-nya tadi berapa? 2 ya? Jadi gitu. Nah, yaudah, begitu. Gak paham. Yaudah, kamu lanjut lagi. Oh, jadi aku sih yang jelasin. Udah. 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 Nah, terus udah aku lanjut. Oke, udah. The role of the induction method, peran metode induksi. Dalam sains, metode induksi berperan untuk membangun teori dan hukum ilmiah dari pengumpulan fakta atau kesimpulan umum dengan cara pengamatan langsung. Peran utama metode induksi dalam ilmiah adalah untuk memungkinkan penulis menarik kesimpulan umum atau mengembangkan teori dari kasus-kasus khusus atau data empiris. Penerapannya mencangkup pengumpulan data melalui observasi, analisis data untuk menemukan pola, lalu perumusan generalisasi atau teori yang lebih luas untuk menjelaskan fenomena tersebut. Contohnya dalam sains adalah seperti hukum Newton dalam fisika. Dalam matematika kita bisa memisalkan seperti efek domino. Ketika seseorang menjatuhkan domino pertama ke arah domino kedua, maka domino ketiga dan seterusnya akan jatuh. Konsep dasar induksi matematika itu sama sederhananya dengan efek domino. Ketika seseorang ingin menguji rumus, maka seseorang itu harus memastikan bahwa rumus tersebut bisa berlaku untuk semua bilangan. Contohnya dalam matematika seperti teori bilangan, teori graf, dan teori kombinatorika. Baik, selanjutnya adalah kelebihan dan juga kekurangan dari metode induksi. Kita akan mulai dari kelebihan metode induksi dalam sains. Jadi menurut Peter Lipton, itu metode induksi membantu para peneliti untuk bergerak dari bukti menuju kepada penjelasan yang lebih mungkin, yang paling mungkin. Nah, metode induksi ini tidak hanya berperan sebagai suatu alat pembuktian atau suatu landasan awal dari suatu teori, tetapi metode induksi juga bisa digunakan untuk menguatkan teori yang lainnya. Nah, perlu diketahui juga, metode induksi ini, untuk metode induksi, hipotesisnya itu semakin banyak bukti yang mendukung suatu hipotesis, maka hipotesis tersebut akan menjadi semakin kuat kedudukannya. Sejalan dengan hal itu, Arif Sidarta juga menegaskan bahwasannya apabila metode induksi dapat membuat teori ilmiah menjadi fleksibel dan juga dapat diperbaiki seiring dengan perkembangan apabila ada penemuan baru seperti itu. Hal ini menjadikan metode induksi menjadi sarana perkembangan sains yang utama dikarenakan metode induksi bisa menjadi fondasi yang penting bagi perkembangannya. Oke.
Selanjutnya kita akan lanjut kepada kelebihan metode induksi dalam matematika. Oke, selain di matematika itu, metode induksi itu dinilai sebagai suatu metode yang efisien, meningkatkan kemampuan berpikir logis, dan keterampilan generalisasi. Nah, hal ini membuat metode induksi menjadi salah satu teknik pembuktian di dalam matematika. Ada contoh dari Esnim dan Peltier yang menegaskan bahwasannya kesalahan kecil pada satu langkah dasar itu bisa membuat pembuktian menjadi tidak sah dan salah. Nah, oleh karena itu, metode induksi ini mendorong kita untuk memiliki pola pikir yang sistematis, disiplin, dan juga teliti. Selain itu, induksi juga disebut sebagai pilar utama dari matematika diskrit karena menggabungkan pola, frekuensi, dan juga pembuktian deduktif. Dengan demikian, metode induksi ini tidak hanya digunakan sebagai alat untuk pembuktian saja, tetapi metode induksi juga digunakan sebagai sarana untuk melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi. Next. Nah, selanjutnya adalah kekurangan dari metode induksi. Jadi, kekurangan dari metode induksi baik untuk sains maupun dalam matematika, keduanya itu tetap memiliki batasan. Jadi, tidak bisa digunakan secara terus-menerus. Contohnya seperti apa? Yang pertama, metode induksi itu bisa menyesatkan. Nah, kenapa bisa menyesatkan? Metode induksi bisa menyesatkan apabila proyeksinya itu tidak sesuai dengan hasil observasi atau pengamatannya. Yang kedua, rantai kesalahan. Kenapa disebut dengan rantai kesalahan? Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, rantai kesalahan itu awalnya adalah hipotesis ini sudah benar, tetapi di langkah dasarnya ada satu kesalahan kecil. Nah, kesalahan kecil ini membuat pembuktian menjadi tidak sah dan tidak benar. Selanjutnya adalah generalisasi induktif perlu pembenaran logis sebelum bisa diterima. Jadi perlu adanya pemikiran dan juga pemikiran tingkat tinggi. Jadi metode induksi berguna, tetapi tidak bisa menghasilkan suatu hasil yang absolut atau hasil yang mutlak karena apabila ada penemuan baru seiring berjalannya waktu, nah metode induksi ini perlu diuji, harus siap untuk diuji atau diamati ulang seperti itu. Nah, ini udah di kesimpulan ya. Jadi kita langsung membandingkan aja. Gimana sih metode induksi itu dalam sains dan dalam matematika? Jadi kalau di dalam sains ya, kita kan fokusnya gini, kimia, biologi, fisika. Itu kan fokusnya pasti awalnya pengamatan dulu kan. Kita ngobservasi, misalnya ngobservasi sesuatu kayak air kolam, apa segala macam itu kan harus diamati. Tapi kalau dalam matematika, itu tuh kita digunakannya itu dalam proses pembuktian. Kayak misalkan ini membuktikan pernyataan khusus yang mengandung bilangan asli. Jadi dalam matematika itu induksi dipakai sebagai teknik pembuktian. Nah, tujuannya juga kalau yang dari sains itu kan mengembangkan teori. Jadi setelah kita mau observasi, kita dapat nih fakta-fakta apa sih dari pengamatan itu yang kita dapat gitu kan. Nah, kalau matematika itu dari kita pembuktiannya tadi itu dibenarkan, ini benar nggak sih pernyataannya, matematis nggak sih, terstruktur nggak sih gitu kan. Nah terus sifatnya kalau dalam sains itu empiris atau sementara karena kita masih apa ya, dugaan ya, masih hipotesis nih benar apa enggak sih gitu. Dalam matematika justru kita harus lebih bersifat lebih logis lagi dan bersifat formal. Dalam prosesnya induksi pada sains itu tergantung pada data observasi. Jadi pada pengamatan hasilnya itu, proses ininya ya. Terus yang matematika itu menggunakan langkah-langkah. Nah, kayak gini tadi langkah-langkahnya. Terus yang terakhir hasil. Ya kalau hasil induksi itu seperti yang tadi dijelasin sama siapa sih namanya, Nadine. Sama Nadine itu kan tadi bilangnya kalau nih kita mau menguji sesuatu, tapi ternyata ada bantahan. Kalau ada bantahannya berarti itu belum teruji 100% benar. Makanya bersifat probabilistik atau tidak selalu benar. Nah, tapi dalam matematika itu benar di dalam bilangan bulat. Dalam bilangan bulat positif ya, seperti itu. Nah, udah segitu. Ya rujukannya nih banyak ya, guys. Kita ambil dari banyak jurnal juga ya. Terus udah, sekian, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Buka berapa? Kita buka 3 pertanyaan aja deh kalau ada 3 pertanyaan.
Beneran ada. Astagfirullahaladzim, udah capek-capek nyari. Iya, silakan bisa bertanya. Perkenalkan, saya Sansoki. Saya ingin bertanya, dalam masalah kan disebutkan induksi itu, disebutkan induksi matematika sebenarnya deduktif ya. Nah, mengapa tetap dinamakan deduktif? Oh, maksudnya kenapa ada induksi matematika kalau matematika itu deduktif ya kan? Iya. Ya, oke. Pasti sih ada yang lain. Oke, ada pertanyaan lagi atau tidak? Mohon maaf, pertanyaannya kami tampung dulu ya. Kami akan jawab setelah 3 pertanyaan. Bagaimana? Ya, silakan. Tadi kan dijelasin kalau ada kekurangan metode deduksi dalam sains maupun matematika. Ya. Nah, apakah dari kekurangan tersebut menjadikan metode deduksi ini tidak bisa digunakan sepenuhnya? Ya. Ya, terima kasih. Apa ada pertanyaan lagi? Ya, tidak apa-apa. Bertanya saja teman-teman. Ya, silakan. Izin kekurangan diri dan saya memanfaatkan jika untuk pertanyaannya mungkin dari kelompok sebelumnya ya bedanya metode induksi sama metode ilmiah mungkin kapan digunakan dan kapan tetapnya digunakan. Oke, terima kasih. Mohon maaf teman-teman, kami izin untuk meminta waktu untuk berdiskusi sebentar ya. Baik, terima kasih untuk waktunya teman-teman. Jadi mohon izin menjawab dari pertanyaannya Hasan dulu. Jadi pertanyaan Hasan tadi, kenapa, kan tadi matematika itu deduktif ya, tapi kenapa bisa pakai metode induksi? Jadi begini, matematika, matematika itu kan tadi, sebentar. Karena di dalam matematika itu meskipun sifatnya deduktif, tapi harus ada generalisasi induktif. Jadi perlu pembenaran yang logis. Jadi hubungannya itu karena dalam metode induksi yang di dalam matematika itu, kita kan didorong untuk memiliki pola pikir yang sistematis. Lalu kita harus memiliki pembuktian yang logis di dalam teorema atau di dalam hipotesisnya. Dan itu juga saling berhubungan dengan matematika. Jadi memang kan tadi disebutkan itu dalam matematika diskrit ya. Nah, itu memang metode induksi adalah pilar utama dalam matematika diskrit. Ini sudah disebutkan oleh salah satu penemu zaman dahulu, itu bahwasannya pilar utama dari matematika diskrit itu adalah metode induksi karena dapat menghubungkan pola, frekuensi, dan juga pembuktian deduktif. Jadi pembuktian deduktif ini sudah di dalam metode induksi juga, seperti itu. Apakah ada bantahan? Ya, terima kasih. Betul ya? Nanti kamu bilang kurang puas. Sabar. Sorry. Nomor 2 siapa? Iya, aku Sela. Iya, Sela. Parah, kakak ketua kelas. Ya, menjawab pertanyaan Sela, apakah jika ada kekurangan metode ini tidak bisa digunakan sepenuhnya? Ya, ada kalanya metode induktif tidak bisa digunakan sepenuhnya, terutama ketika kesimpulan yang ditarik tidak pernah bisa 100% pasti dan memerlukan pembuktian lebih lanjut atau bahkan tidak mungkin untuk divalidasi sepenuhnya. Tergantung pada ukuran sampel dan sifat dari fenomena yang diteliti. Namun, hal ini bukan berarti metode induktif tidak berharga, karena kelemahannya justru merupakan ciri khasnya dalam menghasilkan hipotesis, mengidentifikasi pola, dan menggali fenomena baru yang belum pasti. Sudah? Puas jawabannya. Betul. Oke. Sabar. Ya udah, biar ini tuh jelas. Udah. Oke, lanjut. Tadi pertanyaannya siapa? Benny. Bukan. Siapa sih? Oh ya, Zikra. Ya, Oh, Zikra. Tadi yang perbedaan metode ilmiah dan metode induksi. Oke, ini tuh perbedaannya tuh di prosesnya ya. Jadi kalau di metode ilmiah tadi kan yang dijelasin sama kelompok sebelumnya itu kan menyeluruh dan memecahkan itu prosesnya secara sistematis ya, atau kayak diurutan gitu. Nah, kalau metode induksi ini termasuk dalam metode ilmiah juga sebenarnya, tapi dia ini fokusnya pada penalaran.
Aduh, saya takut juga ada Bapak melihat. Ya, ya seperti tadi dijelaskan ya, itu ya kita mau mengobservasi sesuatu nih, itu kan pasti metodenya penalarannya induksi, tapi itu termasuk dalam metode ilmiah karena kita mau mengobservasi sesuatu gitu kan. Nah terus dari capek banget ngomongnya, bentar. Nah terus dari apa sih kata-katanya? Gimana, kamu bilang apa? Oke, nah dari pengamatan itu kita penawarkan secara induksi ya, seperti itulah mungkin perbedaannya. Jadi metode ilmiah itu mencakup metode induksi, tapi metode induksi itu ada di dalam metode ilmiah. Nah begitu kira-kira, paham nggak? Bagaimana, apakah ada tanggapan? Nggak, kayak dia belum puas. Ayo. Benar. Ya, mohon maaf ya teman-teman. Oke. Berarti sudah? Oke, sudah. Oke teman-teman. Oh iya, boleh, silakan, boleh satu lagi boleh. Boleh. Silakan. Silakan bertanya. Ini kan disebutkan kayak kelemahan induksi itu sifat kesimpulannya itu bagi dari sisi kan. Iya, benar. Itu menurut kalian itu justru termasuk kelemahan atau justru kekuatan buat perkembangan? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Benny ya. Jadi tadi kan di dalam sains kami sudah bilang bahwasannya metode induksi ini bisa menjadi suatu sarana dalam pengembangan sains dikarenakan bisa diperbaiki seiring dengan adanya penemuan baru. Tetapi itu juga bisa untuk menjadi kelemahannya karena ada dua jurnal, yang satu memang menyebutkan itu sebagai kelebihan, tetapi di jurnal yang lain itu sebagai kekurangan. Jadi kan bisa tuh misal kita pakai contoh yang sederhana. Misal si A punya pacar, si B. Nah, si B itu kan bisa jadi kekuatan dan juga kelemahan dari si A. Nah, itu seperti itu juga. Jadi ini juga begitu. Apakah ada bantahan atau tanggapan? Tidak apa-apa. Apakah ada pertanyaan lagi atau bisa kami akhiri? Oh ya, silakan Hasan. Tahu dari kelompok 4. Iya. Aku ingin bertanya, menurut kalian kelemahan terbesar induksi dalam penelitian saat ini apa sih? Dan bagaimana cara mengatasinya? Gak make sense, nggak bercanda. Tapi Mohon maaf sebentar ya. mana siapa ikut tadi? Ini nih, Mbak. Ini HP-nya di sini. Iya. Hasan, mohon izin untuk menjawab. Jadi begini, metode induksi itu kekurangannya adalah tidak bisa ditetapkan sebagai hasil yang mutlak atau absolut. Nah, itu sama dengan pertanyaan Benny tadi, tapi belum ada penanggulangannya kan tadi. Nah, jadi caranya untuk untuk menanggulangi biar tidak menjadi kekurangan lagi, itu adalah jadi begini, metode induksi itu hipotesisnya itu bisa berubah jika ada bantahan. Nah, dan itu memang tidak bisa untuk dihilangkan karena memang metode induksi itu polanya seperti itu. Bagaimana Hasan? Tuh kan dia tuh kayak belum puas. Ada tanggapan mungkin? Enggak. Baik, mungkin bisa kami akhiri atau ada lagi yang ingin bertanya? Kamu jangan ngomong kayak gitu, harus Bagaimana? Sudah cukup teman-teman? Soalnya dari tadi nih pertanyaan seputar itu aja. Sudah cukup teman-teman? Ya, sudah Pak. Sudah cukup teman-teman? Baik. Oke, sudah bisa diakhiri ya. Oke, demikian presentasi dari kelompok 4. Saya mewakili kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan ya. Karena agak ngegas tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, ini yang perlu diluruskan istilah induksi. Ya. Itu agak rancu ya. Di dalam fisika, Anda
sebenarnya ini digunakan di konteks sains juga. Ada induksi listrik, gitu ya. Induksi elektromagnetik. Itu artinya apa di sana itu? Ada induksi elektromagnetik ya. Induksi magnet. Jadi kalau kita punya kumparan ya terus diinduksi oleh magnet akan ada listrik gerak GGL itu ya, gaya gerak listriknya itu ya. Nah, itu kalau Anda dulu di fisika bereksperimen. Yaitu yang dipakai untuk generator itu kan seperti itu ya. Akhirnya timbul listrik ya, diputar terhadap magnetnya itu ya. Itu induksi istilahnya. Jadi ini sebenarnya ada ketidakkonsistenan penggunaan istilah ya. Ya. Sebenarnya yang dimaksud induksi di dalam konteks ini itu adalah induktif ya. Jadi seperti kemarin sudah dibahas itu. Jadi proses berpikir atau proses pengambilan kesimpulan itu ya. Itu ada yang menggunakan deduktif, ada yang menggunakan induktif, atau lagi ya abduktif ya kemarin ya. Nah itu. Jadi sebenarnya maksudnya induksi itu adalah induktif. Jadi sebenarnya yang kita bicarakan di sini adalah induktif dan deduktif ya, pengambilan keputusan. Kalau induktif itu dari case, kasus, mempunyai gejala umum, akhirnya ada proses generalisasi ya. Nah, besi dipanaskan memuai, ya toh. Kemudian perak dipanaskan memuai, ya. Seng dipanaskan memuai, gitu ya. Itu kalau kita yang diamati itu logam, kesimpulan utamanya adalah semua logam kalau dipanaskan memuai. Nanti kalau ada penelitian diperluas selain logam, nanti ada kesimpulan yang lebih luas lagi, benda, gitu ya. Nah, tadi itu adalah proses ya. Di sains itu sering dipakai ya, karena banyak menggunakan eksperimen ya, pengamatan kan, diamati berbagian itu. Nah, tapi di sains juga tidak semuanya menggunakan induktif. Kalau sudah menjadi kesimpulan, nanti pemakaiannya menggunakan deduktif. Ya, misalnya sudah ada kesimpulan, semua logam kalau dipanaskan memuai, itu kan sudah pernyataan general. Terus kita punya emas itu logam. Jadi kesimpulannya emas itu kalau dipanaskan memuai, gitu ya. Nah, itu adalah proses deduktif. Jadi kalau sudah didapatkan, nanti dalam pemakaiannya kita bisa menggunakan deduktif. Di sains induktif dan deduktif sering dipakai dua-duanya ya. Nah, kalau di matematik, nah induktif digunakan tapi tidak formal. Dalam rangka mendapatkan ideas ya. Nah, contohnya kalau dalam pola bilangan itu ya, pola diamati, oh polanya ini. Nah, kan Anda dulu waktu di SMA itu mengamati barisan ya. Nah, itu diduga ini bentuk suku ke N-nya ini ya. Itu baru dugaan. Nah, itu belum sah kalau menurut matematik. Buktinya dengan menggunakan deduktif. Nah, deduktif itu justru yang di matematik namanya induksi matematik ya. Induksi matematik itu sebenarnya proses berpikirnya deduktif. Ya, kenapa? Karena itu suatu teorema. Ya, kalau Anda cari di suatu buku, nanti beberapa buku itu nanti ya, induksi matematik itu adalah teorema. Dasarnya apa? Postulat kalau di matematik ya. Nah, postulat atau aksioma. Aksioma well ordered principle. Ya, itu kalau di matematik kan biasanya sesuatu tadi sudah dibahas ya. Tadi ada aksiomanya piano itu ya. Nah, sebenarnya well ordered principle itu ekivalen dengan piano tadi. Ada punya suksesor ya. Nah, jadi sebenarnya induksi itu juga tadi pakai suksesor ya. Kalau Anda ya, suksesor 1 itu 2 ya, 2 itu 3. Itu sebenarnya bilangan asli untuk memperoleh bilangan berikutnya itu diperoleh dari bilangan sebelumnya ditambah 1. Itu bilangan berikutnya disebut dengan suksesor tadi ya. Itu dipostulatkan kalau di dalam matematik, diimani gitu ya, diakidahkan gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi nah itu. Tapi biasanya kalau orang yang tidak bisa berpikir filosofis ya udah terima saja. Tapi kalau orang yang sudah levelnya filosofi matematik tadi bisa berbantah-bantah ya tentang aksioma atau postulat itu. Kalau kita nggak nyampe ke sana ya terima aja. Kalau kita mau belajar matematik terima. Jadi selama ini orang kalau belajar bilangan bulat, terutama yang kaitannya dengan induksi, diterima itu postulat piano tadi atau postulat well ordered principle itu ekivalen ya.
Itu terus kemudian dikembangkan teorema induksi. Ya, itu jadi proses berikutnya deduktif. Jadi makanya itu langsung bisa kalau dia memenuhi di inisial pertama, ya pertamanya itu bisa 1 atau tergantung dia mulainya berapa yaitu inisial. Kemudian kalau dia diasumsikan memenuhi di K, kemudian memenuhi di K plus 1, berarti memenuhi semuanya berikutnya gitu ya. Karena suksesor itu mesti tambah 1 terus akhirnya memenuhi semuanya itu ya. Itu deduktif ya sebenarnya. Jadi yang disebut induksi matematik itu deduktif ya, deduktif. Nah, jadi induksi ini lebih tepat kalau di matematik namanya induksi itu lebih cocok dengan istilah yang kayak di fisika tadi, induksi elektromagnetik gitu ya. Nah, kenapa? Ini induksi dia mengindus ya, mempengaruhi. Jadi sebelumnya mempengaruhi berikutnya, sebelumnya mempengaruhi berikutnya terus ini kebenaran sebelumnya mempengaruhi berikutnya. Itu filosofis induksi di situ. Makanya deduktif ya. Jadi karena di matematik pembuktian nggak boleh menggunakan selain deduktif ya. Kebenaran di matematik dibuktikan dengan menggunakan deduktif penalaran ya. Asas penalaran ya. Di situ. Jadi mungkin nanti perlu diluruskan ya pengertian tadi. Jadi memang agak rancu kalau kita menggunakan istilah induksi dalam menalar ya. Kalau saya lebih setuju menggunakan induktif dan deduktif. Ada satu lagi abduktif ya. Nah, itu yang kemarin sudah singgung ya. Tadi contohnya sudah ada tapi cuma masalah itu aja ya yang perlu diluruskan. Dan iya, ya yang di ya ya nanti mungkin perlu diluruskan. Jadi nggak apa-apa Anda induksi. Jadi Anda menjelaskan. Jadi sebenarnya yang dimaksud induksi di sini itu ya adalah proses pengambilan keputusan secara induktif gitu ya. Nah, itu perlu ditegaskan biar nggak yaitu induktif itu apa? Itu perlu dijelaskan dalam makalah kan ya. Seperti yaitu biasanya di sains itu pengamatan berdasarkan kasus, kemudian berlaku ditarik kesimpulan secara umum. Nah, itu memang ada kelemahannya juga gitu ya. Deduktif juga punya kelemahan. Itu nanti Anda juga data lagi ya, tadi mungkin kurang banyak tadi menurut teman-teman Anda tadi ya, muncul pertanyaan, Anda cari ya. Ya, memang apa? Suatu proses berpikir itu dipengaruhi juga dengan filosofi dasarnya gitu ya. Jadi kalau deduktif itu aliran formalisme gitu ya, formal gitu ya. Makanya sekarang matematika itu kan dimasukkan kelompok ilmu formal. Nah, karena proses berpikir formal. Nanti kalau Anda belajar filsafat ini ya, kalau mau tertarik ya, coba nanti belajar filsafat ilmu, filsafat matematik itu nanti ada salah satu yang disebut di beberapa topiknya juga disinggung secara sekilas ya, formalisme ya, formal. Jadi cara berpikir formal. Nah, itu ada realisme itu ya, yang sains itu pengamatan realistik dia dan ya, realisme ya. Jadi realistis, jadi berdasarkan fakta-fakta. Jadi memang ada formal itu nggak memperhatikan fakta sudah. Yang penting masuk di akal, di nalar, walaupun barangnya nggak ada ya sudah gitu ya. Jadi nanti kalau orang belajar matematik levelnya tinggi, itu nyari contohnya susah gitu ya. Ya karena dia hasil proses bernalar. Kalau sudah ketemu aljabar abstrak gitu nanti ya, nah Anda nggak sampai belajar ke situ ya. Kalau Anda nanti belajar yang nyata-nyata semuanya ya masih bisa dikaitkan dengan kehidupan karena aktuaria itu kaitannya dengan kehidupan manusia. Jadi nanti nggak sampai ketemu matematika yang abstrak banget gitu ya, masih nyata ya. Nah, kalau aliran formalisme itu merumuskan ilmu itu yang penting dinalar bisa. Apakah itu nanti faktanya ada atau tidak ya? Nah, itu. Orang dulu menciptakan bilangan atau meng-create bilangan kompleks itu nggak berpikir apakah ini bisa dipakai atau tidak gitu ya. Yang penting ada fakta di matematik kita ketemu akar negatif nggak punya jawaban waktu berbicara sistem bilangan real. Orang matematik nggak mau seperti itu, harus ada jawabannya nanti. Akhirnya didefinisikan kan. Nah, akar negatif 1 itu I itu imajiner. Nah, orang matematik waktu mengembangkan itu ya biar aja nanti bisa dipakai atau tidak gitu ya. Nah, ternyata berikutnya banyak dipakai di fisika ya. Jadi untuk mengungkap fenomena benda goib ya. Listrik itu goib loh ya. Ya, buktinya Anda kan nggak bisa melihat toh. Siapa yang bisa melihat listrik itu? Bentuknya gimana, warnanya apa gitu kan nggak ada toh. Ya. Kabel itu kalau ada aliran listriknya atau tidak kan kita nggak tahu.
kalau dipegang kesetrum baru. Itu sebenarnya bukan listriknya kita tahu, tapi gejalanya aja yang kita nampak ya. Lampu nyala itu karena ada listrik, tapi listriknya kita nggak tahu gejalanya. Nah, seperti itu kalau di fisika nanti banyak penelitiannya menggunakan itu ya, mengungkapnya dengan bilangan kompleks ya, dan seterusnya. Nanti Anda bisa belajar lebih jauh kalau tertarik. Jadi nanti beberapa hal perlu ditambahkan ya, diluruskan, kalau perlu ditambah lagi referensinya yang banyak ya. Contoh-contoh itu perlu banyak hal ya. Contohnya penggunaan proses berpikir induktif, tadi ya mungkin diberikan contoh-contoh yang nyata gitu ya. Deduktif, tadi baru satu ya, tadi untuk menguji barisan. Nanti di matematik sebenarnya banyak. Nah kebetulan nanti di SMA yang ketemu itu ya, waktu di sekolah menengah kan, waktu belajar induksi matematik itu yang banyak dibuktikan itu, pola barisan gitu ya, itu banyak digunakan. Sebenarnya banyak sekali. Nah, induksi matematik pun sebenarnya polanya banyak ya di dalam matematik, itu baru satu pola ya. Nanti ada pola-pola yang lain yang bisa ya itu tergantung Anda nanti kalau mau cari ya muncul banyak ya. Oke, ada yang perlu dikonfirmasi? Nah, ini jangan lupa yang lain nanti biasanya kalau sudah mau saya rangkum itu saya tutup ya anunya, Google Form-nya nanti biar nggak berubah isinya ya. Iya, yang minggu lalu sudah ditutup karena sudah saya keluarkan hasilnya kan. Ya, yang ini ya belum, nanti paling 2-3 hari ke depan gitu ya. Nah, tapi kalau biar nggak lupa ya sekarang langsung diisi, paling nggak sampai 5 menit ya, 2 menit, titit gitu tadi ya, ada 10 pertanyaan ya. Oke, jadi itu nanti ini saya terbuka jadi biar bisa dipakai belajar bersama. Jadi hasilnya kemarin saya tampilkan itu ya, nah itu bisa untuk ya untuk perbaikan dan seterusnya ya. Ini orang belajar itu harus dinilai, dikritisi gitu ya. Nah itu biar kalau yang kritisi orang banyak kan agak objektif gitu ya dibandingkan seorang gitu yang menilainya. Ini bisa lebih banyak. Tapi jangan karena sentimen loh ya, nilainya objektif ya. Ini saling belajar nanti karena sentimen dikasih jelek semuanya gitu ya. Oke, nanti pekan depan tuh hanya satu kelompok ya. Kelompok 5 saja ya menurut jadwal ya. Ya, single. Jadi nanti kalau menurut jadwal satu kelompok itu asumsinya materinya banyak gitu ya asumsinya ya. Jadi yang banyak juga buatnya ya. Ya, kenapa dibuat satu kelompok sendiri itu asumsi dari yang merancang jadwal itu, merancang RPS itu kelompok 5 ini isinya banyak ya. Nah, jadi nanti jangan cuma 5 menit selesai gitu ya. Yang banyak udah. Nanti presentasinya bisa setengah jam gitu ya lah, nanti tanya jawabnya yang banyak. Yang lainnya juga menyiapkan banyak itu karena mungkin materi juga cukup banyak ya. Anda bisa membaca makalah dari yang di-share teman Anda sehari sebelumnya. Makanya selalu saya ingatkan, sehari sebelumnya itu saya cek ya, kalau belum saya oprak-oprak gitu ya, biar yang lain juga kesempatan membaca sebelum masuk kuliah ya. Tapi tidak hanya dari makalah, Anda juga bisa membaca dari sumber-sumber yang lain yang topiknya sepadan dengan itu, sehingga nanti bisa memberikan masukan. Jadi tidak harus bertanya saja ya, jadi memberikan masukan, tambahan itu juga bagus ya. Mungkin Anda nanti bisa menambahkan ini, di bagian ini gitu ya. Nah itu juga bagus. Jadi waktu menanggapi presentasi itu tidak hanya sekedar bertanya, bisa memberikan saran, pendapat, masukan, dan seterusnya ya. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Cukup jelas ya? Nah, kelompok 5 siap ya? Kan depan. Siap. Nih, kelompok Anda ya? Iya. Oke, ya. Tetap semangat ya. Baru masuk kelompok 5 ya, Mas Yan. Belum ada separuh ya. Oke, kita ketemu lagi Rabu pekan depan. Semoga kita masih diberi kesehatan ya dan kesempatan dan tetap semangat untuk belajar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.